Halo guys, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Kali ini akan membahas tentang investasi guys. Tentu kalian yang sudah pegang kripto, pegang saham, ataupun lain-lain, beruntunglah kalian karena menjadi seorang investor. Oke, sekarang saya akan mencoba mengulas tentang 5 jenis investasi ala Bruce Lee. Tapi sebelum itu, kita simak intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke, kita akan coba mengulas satu persatu ya, 5 jenis investasi ala Bruce Lee. Ini hanya judul aja guys. Investasi itu apa? Sebenarnya investasi itu kan menyisihkan sebagian kecil pendapatan kita untuk jangka panjang. Jangan pernah kalian berpikir di bawah 5 tahun ya. Jadi kalau kalian berpikir investasi hanya untuk orang kaya ya salah guys. Investasi itu adalah menyisihkan pendapatan sebagian kecil pendapatan kita untuk investasi jangka panjang guys. Nah, kenapa harus ada Bruce Lee? Jadi di sini ada moto atau apa ya Bruce Lee nih? I fear not the man who was practice 10,000 kick once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 time. Yang lebih kurang artinya gini, saya takut bukan kepada orang yang belajar 10.000 macam tendangan sekali waktu, tapi saya takut kepada orang yang belajar satu tendangan 10.000 kali. Coba kalian imajinasikan kenapa dia seperti itu. Jadi Bruce Lee, dia itu kalau ada musuhnya yang dia latihan tendangan 1000 jurus lah, kalau di dalam taekwondo itu dia tidak takut, tapi dia takut kepada orang yang belajar satu jurus ribuan kali guys. Artinya apa? Tendangan satu jenis, menendang satu tapi berkali-kali berlatih terus 10.000 kali, dia bilang itu menakutkan bagi dia. Nah, jadi konsep investasi yang baik adalah seperti kalian punya KPR guys. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus bayar cicilan apapun kondisinya, karena jika tidak maka rumah bisa disita. Nah, jika dalam investasi kalian sudah bisa melakukan itu, maka masa depan kalian akan cerah. Karena tadi itu ya, satu jenis tendangan yang dilakukan berkali-kali, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada kalian yang melakukan berbagai jenis tendangan tapi tidak konsisten. Nah, investasi bisa dilakukan dengan prinsip dasar uangnya atau asetnya. Kita ambil contoh seperti KPR tadi ya. Misalkan kalian gajinya 3 juta, kalian wajibkan menyisihkan 250.000 per bulan untuk emas misalnya. Wajib dan tidak bisa tidak, karena itu membahayakan masa depan investasi kalian. Nah, jika kalian sudah punya prinsip seperti itu, jadi kalian akan sama dengan apa yang ditakut oleh Bruce Lee. Karena Bruce Lee dia lebih takut kepada orang yang belajar satu tendangan atau 250.000 ini dilakukan terus-menerus tanpa henti. Artinya 250.000 per bulan untuk membeli emas misalnya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan satu kali tendangan 10 juta atau 5 juta misalnya, cuman sekali waktu doang. Itu sebetulnya tidak ditakuti. Artinya apa? Kegagalan akan lebih mudah terjadi. Nah, itu kalau menggunakan uang. Kalian juga bisa dengan kewajiban nilai aset setengah gram misalkan. Kalian mewajibkan per bulan setengah gram, tidak peduli dengan harganya. Mau harganya naik, mau turun dan lain-lain, itu tidak peduli. Nah, ini adalah cara terbaiknya.
nih ya. Tapi kalau kalian masih kadang nabung 50, kadang 100, kadang tidak sama sekali, atau menyimpan 1 juta sekali seumur hidup, itu adalah tendangan yang Bruce Lee sendiri tidak takut. Seperti kita bilang tadi ya, karena sangat mudah dikalahkan oleh keadaan. Kalau toh 1 juta jadi 1 miliar, misalkan beli Bitcoin mungkin 2010, sekarang jadi 1 miliar, itu kan cuma hoki guys. Hidup itu memang butuh hoki, tetapi kalau kalian melakukan cuman sekali, kesempatannya sedikit gitu ya. Jadi hoki akan lebih mungkin datang jika kita melakukan berkali-kali. Seperti itu guys ya konsepnya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja meninggalkan Bruce Lee. Pilihan apa yang kita bisa pilih gitu ya. Nanti saya akan coba pilih dan pilah lah buat kalian, sedikit buat gambaran saja, kalian nanti bisa memutuskan sendiri. Oke, pertama adalah nomor 1 ya, resiko rendah, keuntungan rendah. Kalian bisa milih emas, properti, deposito, dan falas. Itu salah satu contoh aja, banyak hal lain sebetulnya. Oke, kalau falas itu apa? Falas itu adalah valuta asing atau mata uang asing. Mudah saja kalian. Jika kalian beli uang gitu ya. Kalian punya 10 juta misalkan, kalian datang ke bank atau money changer, kalian beli dolar, beli euro, beli pound sterling dan lain-lain. Kalian beli dengan rupiah Anda, kemudian dapatkan uangnya, kalian simpan di rumah 5 tahun, 10 tahun, kalian jual lagi. Kalian betulkah ini akan ada kenaikan? Kalian coba ingat-ingat kembali berapa harga rupiah dari 2008, mulai dari 98 gitu ya, dari 2000-an gitu sampai naik hari ini ke 15.000. Kalian tinggal kalikan saja, kalau $1 beli waktu itu sekarang sudah berapa gitu ya. Itu seperti itu saja. Kemudian kalian dan sampai hari ini juga tidak pernah turun. Kenapa itu beresiko rendah? Karena memang naik dan turunnya hanya poin saja guys. 14.100 naik ke 15.000, turun lagi, naik turun, dan seperti itu saja. Kemudian deposito juga aman lah gitu ya. Deposito tinggal ngasihkan uang 1 miliar, setiap bulan kalian beranak sekitar 4 jutaan. Oke lah ya, daripada itu tinggal tidur. Kemudian properti, kemudian rumah, tanah dan lain-lain, kemudian ada emas. Nah, ini adalah buat kalian yang tidak suka tantangan guys. Ini ya, suara apa lah gitu. Ini buat kalian yang tidak suka tantangan, tidak suka olahraga jantung, tidak suka keringat dingin, dan ingin tidur nyenyak. Investasi ini adalah jawabannya. Jadi kalau kalian yang ini ya sudah, sini investasi mudah kan, pilih saja sendiri. Nah, soal uang nanti kalian bisa lihatlah berapa beli falas, berapa deposito, berapa profit, berapa emas. Falas bisa saja mulai dari 20.000 juga boleh, karena harga dolar kan 15.000. Bisa kok kalau mau $1 gitu ya. Deposito kalian bisa mulai dari 1 juta di bank apapun bisa. Kemudian properti, mungkin properti sedikit lebih mahal karena kalian butuh, nggak mungkin kalian beli tanah sepengki kan, nggak mungkin. Atau beli di toko material pasir dulu kan nggak mungkin juga gitu ya. Kalian namanya properti itu ya berbentuk aset tanah maupun bangunan gitu ya. Mungkin minimal 30 juta ke atas mungkin ya kalau di kampung-kampung atau di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin minim kalian harus punya 100 juta. Emas kalian bisa berapapun, mulai dari 0,5 gram, 1 gram, dan nanti kita akan pilih emas guys, karena emas itu lebih mudah sekarang, tidak harus kalian datang ke toko emas beli dan lain-lain. Kita tidak seperti itu. Nanti saya akan coba ini untuk emas ya. Nah, kenapa ini buat kalian yang tidak suka tantangan dan lain-lain? Karena pergerakannya santai, naik dan turun masih dalam batas yang wajar, dan waktu perubahannya sangat panjang. Jadi kalau tidak ada fenomena yang luar biasa, hal ini umumnya itu tidak ada pengaruhnya. Ibarat kendaraan adalah kereta api diesel lah ya, kereta api zaman dulu yang dia bergerak konstan dan di atas trek, hanya lurus tanpa banyak rintangan lah gitu ya. Itu investasi seperti itu. Nah, salah satu termudahnya adalah dengan aplikasi Pegadaian guys.
jelas dan aman karena ini milik negara. Kalau mau cari aman ya mungkin ini tempatnya. Lagian juga banyak kantornya, banyak. Kalau ada masalah tinggal datang aja ke kantor Pegadaian. Nah, contoh aplikasinya saya lihat perlihatkan kepada Anda. Nah, ini adalah aplikasi Pegadaian. Kalian bisa melakukan apapun di sini. Kalian bisa menabung emas, bisa menggadai, bisa pembiayaan, bisa cicil emas. Terserah kalian milih yang mana. Kalau namanya kalau gadai berarti udah punya. Kalau pembiayaan kalian utang. Utang apa namanya? Utang pembiayaan lah gitu, mobil, rumah dan lain. Tapi kalau menabung sama seperti menabung emas. Seperti ini contoh lah ya. Nah, ini rekening yang saya punya. Saya udah sebelum jauh-jauh sebelum kenal kripto, kenal apa dan lain, saya sudah kenal ini, guys. Ini sisa tabungan saya cuma 0,136 gram saat ini. Karena begitu, nabungnya cuma 50.000, 100.000. Walaupun ini istri saya lebih aktif gitu ya. Ya walaupun sesudah itu digadaikan lagi atau dijual lagi. Tapi kalian sangat mudah sekali timbang beli emas berapapun seperti itu ya, ke rekening sendiri, pilih rekening penerima contohnya saja seperti ini. Harga emas sekian, kalian bisa masukkan uang misalkan 100.000 rupiah misalkan. Seperti ini. Otomatis gramnya sudah ada, kalian setuju, kalian selanjutnya kalian masukkan, kemudian selanjutnya kalian pilih kode pembayaran, bisa virtual, bisa e-cash, bisa instan, ShopeePay, bisa lewat FinPay, bayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos dan lain-lain. Tentu kalian hari ini sudah banyak sekali lah namanya menggunakan virtual bank account seperti ini. Kalian tinggal bayar, selesai. Nah, cuman kalian hanya perlu lakukan apa? Sisihkan 100.000 setiap bulan. Kalian lakukan ini bertahun-tahun, guys. Tinggal kalikan saja. Kapan kalian punya duit, berapapun ya. Mau kalian kerja apapun, mau kalian harian, bergaji seminggu, takkan masa kalian tidak bisa menyisakan 100.000. Gaji bulanan, masa juga kalian tidak bisa menyisakan 200.000. Berat? Kata siapa berat? Kalau kalian di awal begitu kalian dapat duit, masukkan, pasti berhasil, guys. Ingat kata Bruce Lee bahwa satu kali tendangan yang dilakukan berkali-kali bertahun-tahun, guys. Kapan punya duit, beli, pasti kena, guys. Saya udah membuktikan ini ya. Kalau yang ini sudah lah ya. Kalau emas sudah, jangan tanya. Ini adalah investasi yang paling awal saya lakukan dan sudah bertahun-tahun, mungkin sudah sekitar berapa tahun ya. Pokoknya sudah bertahun-tahun lah kalau yang ini ya. Mungkin ini sudah saya lakukan karena ini adalah yang paling umum selama mungkin 2006 itu sudah membeli emas langsung gitu ya di toko emas. Itu artinya investasi yang standar dan umum kita lakukan, cuman bedanya seperti yang Bruce Lee bilang bahwa kita belajar itu 1000 jurus yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sementara itu tidak menakutkan bagi Bruce Lee karena memang keberhasilannya ya seperti itu saja. Kalau yang mau berhasil, lakukan per bulan atau per punya duit dengan konsisten dan terus menerus. Pasti kalian akan berhasil. Ini kalau paling mudah. Oke, itu untuk emas. Nah, selanjutnya ada investasi yang beresiko sedang, keuntungan sedang. Ada saham, ada sun, surat utang negara ya, ori dan SPN. Kenapa sun dimasukkan ke sedang ya? Karena pasti ada resikonya ya, tidak walaupun negara pasti ngejamin lah, namanya utang negara pasti akan dibayar sama negara, itu sudah pastilah. Jadi sebetulnya bisa dibilang rendah, tapi karena biasanya kita menggunakan pihak ketiga, broker atau apa gitu ya, karena kita susah untuk masuk sendiri. Kalau mau masuk lewat aplikasi pasti kita melibatkan pihak ketiga gitu ya, ada pihak ketiga yang maka disitulah ada resikonya. Nah, kemudian ada peer-to-peer lending. Nah, ini adalah kalian yang suka tantangan sedang, pergerakannya sedang dan terukur. Loh, kok saham sedang guys? Nanti kita lihat. Nah, pergerakannya sedang dan terukur asalkan tidak salah memilih saham.
Nah, adalah investasi aman dengan resiko menengah. Ibarat kendaraan, kalian naik bis di jalan umum yang bergerak. Kadang cepat, kadang lambat, kadang supirnya ugal-ugalan di jalan. Itu seperti itu. Tapi secara umum resikonya sedang-sedang saja. Nah, kemudian salah satu cara termudahnya adalah dengan aplikasi saham. Carilah sekuritas terbaik, terpercaya, dan pastinya harus resmi diawasi oleh negara. Berhati-hatilah karena banyak yang menipu tentu saja karena menyerupai aplikasi seperti ini, perdagangan seperti ini, atau investasi mengatasnamakan saham seperti ini. Orang bilang investasi bodong lah. Kita coba ambil contoh yang saya lakukan. Oke, apakah saya cuma ngomong saja? Tentu saja tidak, guys. Saya punya ada di BCA Sekuritas, ada di NH Korindo. Untuk saham ya, ada juga di GoTrade Indonesia. Walaupun nilainya kecil, guys, tentu saja ya. Kalian bisa naik di NH Korindo. Kalian di NH Korindo ya, di sini kalian bisa melihat saham apa saja, mulai dari Sampurna, BCA, Telkom, dan lain-lain. Kalian pilih. Ada 800 lebih saham yang di Indonesia, dan yang mapan, yang tidak, yang itu banyak sekali. Kalian tinggal milih saja, pilih yang rekodnya terbaik. Sangat mudah kalian mencari kok. Dengan cara yang paling mudah kalian misalkan paling mudah kalian lihat BCA dari tahun dulu sampai tahun sekarang berapa kenaikannya, kalian lihat. Naik dan turun itu hal biasa, hal wajar, guys. Jadi kalian bisa kebetulan saya di NH Korindo, kemudian di BCA Sekuritas. Banyak kok di Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan lain-lain, dan juga sekuritas lain yang banyak sekali. Kalian tinggal milih saja. Kemudian kalau yang internasional kalian bisa di GoTrade, bisa GoTrade Indonesia yang diawasi oleh Bapepti, bisa juga di GoTrade Global gitu ya. Kebetulan saya hanya menyontohkan saja, saya cuma mempunyai 400.000 aset ini ya sebetulnya. Ini baru kemarin saya jual kemarin. Di sini ada saham bermacam-macam, guys. Kalian tinggal milih saja kok saham itu apa aja, mulai Microsoft, Amazon, Coca-Cola, McDonald, Tesla, Facebook, Google, dan lain-lain. Kalian bisa membeli ini, dan ini sudah ada di Indonesia. Tinggal kalian membeli saja, mulai dari per $10 atau 190 ribuan lah minimal, seperti itu. Kalian bisa membeli seperti itu dengan kalau kalian ingin membelinya ya, kalian coba lakukan riset selebihnya, bagaimana saham Google, bagaimana Tesla, bagaimana Apple, Netflix, dan lain-lain. Kalau kalian suka dengan saham-saham ala-ala Amerika seperti itu ya. Kalau saham Indonesia tadi ada di IHSG lewat NH Korindo. Di sini ada banyak sekali, kalian tinggal milih sajalah. Kalau kalian lihat di sini mau grup apa coba, semuanya ada, guys. Ada ratusan perusahaan yang bisa kalian beli, tapi tetap kalian berhati-hati ya. Cukup kalian milih yang di sini yang kira-kira aman lah menurut kalian, karena mungkin kalian kategori yang tidak suka bilang tadi, memang suka sedikit tantangan gitu ya. Memang ada tantangan di sana ya. Itu untuk resiko sedang. Oke. Selanjutnya adalah dengan resiko tinggi, yang pasti saja tentu saja dengan keuntungan tinggi, yaitu kripto dan sejenisnya. Nah, ini adalah buat kalian yang suka tantangan dengan spot jantung lumayan tinggi dan membuat keringetan saat turun, karena kripto pergerakannya cukup liar dan cepat. Ibarat naik kendaraan, kalian tuh menaiki mobil di jalan tol, melaju kencang di jalan lurus dan kadang harus berhenti mendadak. Dan jika salah, bisa terguling, terbalik, dan bahkan hancur. Nah, salah satu cara termudahnya adalah dengan aplikasi exchange yang terpercaya. Pilih exchange yang diawasi oleh negara. Memang walau tidak dijamin keamanan 100%, tapi setidaknya dengan pengawasan ketat, para exchange tidak melulu berbuat kecurangan atau penipuan. Nah,
kalau ini tentu kalian sudah tahu lah ya, para subscriber saya pasti kebanyakan di kripto. Kalian sudah melakukan kripto dengan berbagai hal, tapi kalian yang awal-awal, kalian bisa kripto yang di Indonesia itu ada Indodex dan toko kripto yang saya pakai, tapi banyak lagi yang lain lah gitu, tidak sedikit toko-toko kripto. Kalian bisa lihat saja di Bapepti atau OJK, kalian bisa lihat listnya perusahaan exchanger apa aja yang diawasi oleh negara dan sudah resmi seperti itu ya, di toko kripto, kemudian di Indodax dan lain-lain. Kalau yang global kalian bisa di Binance, kemudian Maxi, Gate.io dan lain-lain. Nah, kelebihan daripada kripto tentu saya sudah buatkan di video sebelumnya, tapi simpelnya seperti ini. Jadi kalau kalian beli di Indodax contoh, kalian beli kripto 100.000, duit kalian bisa kalian bawa pulang, tidak harus taruh di sini. Kalau kalian merasa tidak aman, merasa takut di sini, kalian cukup beli, kemudian masukkan ke walletnya simpan di lemari. Someday, suatu saat nanti kalian mau menjual, kalian buka walletnya, kirim ke exchange. Exchange mana? Tidak harus di tempat kalian membeli. Bisa di toko kripto, bisa di Binance, bisa di Maxi, bisa di Gate.io, bisa dimanapun exchange yang masih aktif 10 atau 15 tahun ke depan. Seperti itu. Atau misalkan kalian trading di sini, kalian suka trading lah, 100.000 kalian jual, ternyata sepi, saya pingin pindah ke sini, tinggal pindahkan saja, transfer ke sini, kalian trading di sini, sudah dapat duit, pindahkan ke sini, sudah dapat beli lagi, pindahkan ke Gate.io dan lain-lain. Itu terserah kalian, itu sangat mudah sekali. Nah, berbeda dengan saham, misalkan kalian sudah beli dia naik, tidak bisa menuju-ujuk pindah ke sini, nggak bisa. Kalian hanya bisa melakukan double. Kalian jual total, kalian tarik duitnya, kalian masuk ke sini lagi, transfer lagi, kemudian kalian beli lagi. Dan jika kedua ininya bangkrut atau dia menghilang dan lain-lain, kalian harus berurusan dengan mereka lewat bantuan pemerintah. Tentu saja ya, pastinya ribet lah seperti itu. Itu guys perbedaannya ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah resiko sangat tinggi, tapi keuntungannya sangat tinggi, yaitu adalah perdagangan derivatif atau turunan. Nah, kenapa dibilang resiko sangat tinggi? Karena kalian bisa untung 10% atau bahkan 100% hanya dalam beberapa menit kalian bisa. Tapi jangan salah, kalian bisa langsung bangkrut karenanya, yaitu perdagangan forex lebih umum ya. Nah, ini adalah perdagangan sekaligus investasi dengan mental baja dan skill yang luar biasa. Jadi mental kalian harus baja, skill juga tidak boleh tidak. Jangan karena mentalnya kuat, skillnya nggak ada, percuma, pasti rontok juga. Jadi mentalnya kalian harus kuat, skillnya harus luar biasa. Nah, paling susah bukan skill sebenarnya, karena ini gampang dipelajari, tetapi mental itu akan sangat sekali sulit, susah sekali sulit. Jadi kalian harus betul mentalnya, mental serakah, mental dendam, mental apalagi ngedown dan lain-lain. Pokoknya ini berurusan sama mental atau psikologis, tidak mudah guys. Jadi kalian, ini buat kalian yang memang mau belajar dengan sangat keras, mengolah skill dan juga mental, terutama adalah mental. Nah, jika diibaratkan sebuah kendaraan, ini adalah kalian menaiki mobil sport berkecepatan super tinggi, jika harus berhenti mendadak, tetaplah ban akan selip dan berdecit bahkan berasap. Jangan tanya ya, kalau sudah terguling apa yang akan terjadi lah, seperti itu. Nah, salah satu cara termudahnya perdagangan seperti adalah aplikasi trading forex. Oke ya, itu nanti saya coba ini, dan pastikan kalian tidak salah milih tempat karena resikonya sangat tinggi guys. Nah, tapi tentu saja namanya high risk pasti high return guys. Kita akan coba lihat apa sih yang bisa kita lakukan di sini. Oke, di Indonesia itu ada banyak guys, kalian bisa lihat saja nanti di
apa namanya, di Bapepti juga gitu ya. Kalian bisa lihat listnya apa saja. Ini salah satunya adalah MIF, kemudian Valburi Indonesia, kemudian HSB. Dulu ada Okta Indonesia tapi dia kena hack, alasannya saya nggak tahu, tapi tutup. Duit saya nyangkut 500, nggak banyak sih ya, sekitar $50 lah gitu, makanya saya nggak mau urus. Tapi ya sudahlah, emang itu adalah resikonya guys, ya seperti itu. Kita akan coba kemudian di luar ada banyak lah ya, ada Okta, ada FBS, ada apa sih namanya, dan lain-lain lah kalau untuk urusan forex gitu ya. Contoh MIF sebenarnya saya coba lihat fix. Nah, ini adalah salah satu contoh pasar yang bisa kalian beli. Bisa ada forex, bisa komoditi. Komoditi itu ada emas, ada silver, ada minyak gitu ya. Kemudian ada indeks. Indeks itu ya kayak kalau di sini IHSG. Jadi bukan sahamnya guys yang dibeli, tapi indeksnya gitu ya. Jadi rumahnya bagi saham-saham lah seperti itu. Ada ini dari Jepang adalah Nikkei, Hang Seng, ada Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain. Itu seperti itu guys. Jadi ada 3 turunan seperti ini, tidak semata-mata forex guys. Apakah ini dinamakan investasi atau trading? Kalian bisa lakukan keduanya. Kalian bisa lakukan trading kalau mau cepat, kalian bisa lakukan investasi kalau kalian mau agak lambat gitu ya. Contoh yang seperti ini saya order di sini masih minus 0,5 ya. Nah, sebenarnya ini kalau dengan modal 1000 kalian bisa lakukan 0,1. Oke, nanti kita akan coba lihat yang lebih lengkap di trade 4. Dia seperti ini. Nah, modal kalian adalah $1000 misalkan ya, $1000. Kemudian kalian hanya bisa membeli $10 saja. Sisanya adalah uang kalian, uang jaminan. Karena apa? Begitu ini diperdagangkan karena bisa naik dan turun. Begitu kalian beli sell, artinya kalian membeli penurunan. Nah, jika dia naik, ini akan sebagai jaminan. Sebagai jaminan di mana minus kalian ini ditopang oleh ini. Karena apa? Setiap perdagangan ada naik dan turunnya guys. Contoh ini adalah Euro USD. Dimana kalau kita melihat bulanan, monthly, dia seperti ini. Dia sebenarnya euro itu kan turun. Tetapi dalam perjalanan naik dan turun selama berbulan-bulan itu, dia mulai dari, kita lihat di sini 2009, 2008, 2009, dia turun terus guys. Euro itu turun terhadap USD gitu ya. Walaupun pada hari ini dia sedang naik. Kalau kita lihat di daily, dia naik dan kemudian sedang mencoba, dia ada pergerakan normal adalah seperti ini, ada naik turun, turun naik, naik dan turun. Ini adalah pasar yang normal-normal saja dan wajar-wajar saja. Tetapi kalau kita ngelihat monthly dalam jangka sangat panjang, misalkan bertahun-tahun, kalian bisa ngelihat penurunan seperti ini. Karena dari 2007, 2008, 2009, 2010 sampai 2003 dia terus turun. Artinya kalau kalian mau investasi dalam jangka sangat panjang, kalian bisa lakukan sell saja. Sell seperti ini, cukup duit 15 juta Anda untuk kalian belanjakan $10. Kalian bisa menjual dan membeli kapan saja sebetulnya. Jika kalian sudah merasa untung di masa depan berapa, kalian bisa jual dulu, kemudian ambil profitnya tanpa perlu kalian menjual modalnya. Itu perbedaan antara ini dengan dan apa yang diperdagangkan di sini. Itu ada banyak sekali ya. Tentu saja tadi saya bilang ada emas untuk komoditi, ada indeks, ada juga forex, ada juga kripto guys. Sebagian ada broker itu menjual kripto juga guys di derivatif ini. Nah, derivatif ini sebetulnya kita tidak modal 100.000 modal 100.000 ya, $10 itu 150.000, kalian membeli 100, tidak, kalian dipinjami uang oleh broker senilai dengan kontraknya. Misalkan Euro USD, Euro itu dikontrak dengan 100.000 US atau 1,5 miliar hari ini.
Jadi kalian satu 150.000 sisanya dipinjamkan, dan uang Anda sebagai jaminan karena kalian berbicara ngomongin kontrak. Kalau untung kali itu uang kalian tinggal kalian ambil. Kalau misalkan posisi rugi, maka uang kalian akan dijaminkan dan akan dijual otomatis oleh mereka, akan dipaksa dijual jika pinjaman mereka sudah melebihi batas. Jadi kalau uang jaminan kita 100.000 kemudian kita rugi, maka 100.000 kalian akan dicabut otomatis oleh mereka. Dia seperti itu. Oke, makanya itu dinamakan perdagangan atau investasi yang beresiko sangat-sangat tinggi. Tapi jangan salah, dalam satu hari kalian bisa mendapatkan jutaan. Apakah bisa konsisten? Sekali lagi, mental baja dan skill dipertaruhkan di sini. Kalau kalian belum, jangan sekali-kali tergoda dengan sini kalau kalian belum siap, gitu ya. Tapi kalau ingin mencoba, ya silakan saja. Jangan satu syarat, pakai demo dulu. Setelah demo kalian bisa masukkan uang sekecil-kecilnya, 100.000, 200.000, karena biasanya minimal 250.000. Kalian secara itu kalian bisa melakukan, tapi jangan hanya mempelajari buy and sell saja, tapi harus kenapa margin call, kenapa untung, kenapa dibaliknya tuh ada apa. Kalian belajar ke sana karena itu penting, guys. Kalian jangan cuma bisa beli buy dan sell kemudian dapat profitnya, itu jangan, percuma, pasti kalian akan gagal di sini. Oke, itu adalah yang keempat. Oke, yang selanjutnya adalah resiko tidak ada. Ya tentu saja keuntungannya rendah, pasti ya. Apa itu? Ya tidak usah lakukan investasi apapun, guys. Jadilah lazy man. Tinggal tiduran, nonton TV, atau tinggal tiduran kalian ngemil. Dah. Nah, ini buat kalian tidak suka dengan hal apapun. Cukup hidup sekenanya, mengikuti air mengalir. Tapi kalian harus tahu dan paham bahwa air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Itu sudah pasti, guys. Kalau mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi, kalian harus gunakan pompa, harus gunakan energi untuk mengangkatnya, pakai modal. Nah, tapi kalau kalian mengikuti air mengalir, kalian akan jatuh, guys, dari tempat tinggi ke tempat rendah, itu pasti. Air di atas yang dekat dengan mata air itu biasanya bersih, bening, dan sangat berharga, guys. Coba bayangkan, 1 liter air harganya berapa sekarang? Aqua itu contohnya, berapa sekarang 10 per liter? Hampir sama dengan harga beras, guys. Air loh ya. Nah, tidakkah sadar bahwa semakin air mengalir ke bawah, airnya keruh, kotor, dan tidak ada harganya sama sekali. Oke guys, kalian jangan hanya ngelihat enaknya saja di sini, tapi lihatlah di sini bahwa semakin air ke bawah itu semakin kotor, semakin rendah, dan semakin keruh, dan harganya tidak ada, guys. Apakah kalian akan mau seperti itu terus gitu ya? Nah, ini adalah motivasi saja, guys. Saya bukan berarti mengata-ngatai kalian. Makanya saya bilang bahwa investasi itu tidak berarti harus kalian yang sudah mapan. Oke lah, kita akan ambil kesimpulan. Investasi adalah hal penting buat kita. Sekali lagi, banyak yang beranggapan bahwa investasi hanya untuk orang yang mapan saja. Padahal sejatinya justru saat keuangan kalian ini tidak jelas, itulah investasi jadi pilihan paling tepat. Pada saat kita sehari ini cuma dapat kerja harian, sehari cuma dapat 50.000, atau seminggu dapat sekian, yang hari ini buat makan, besok sudah harus nyari lagi. Justru pada saat seperti itu kalian harus menyisihkan berapapun. Tapi tidak mungkin, saya nggak bisa. Impossible, mustahil. Pasti bisa. Katakanlah kalian kerja bangunan sehari dapat 100.000. Coba kalkulasikan apa yang kalian makan. Beli beras, warung Padang, Indomie, warteg, minumnya apa, air putih, extra jos, kuku Bima TL, dan lain-lain. Itu saja yang membuat kalian tidak bisa cukup buat kalian. Jadi gaya hidup,
kebutuhan dan lain-lain itu bisa diatur dan bisa ditekan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi akan salah sekali jika keuangan itu menjadi kendala buat investasi. Padahal investasi pun bisa menjadi 20.000 atau bahkan 1.000, bahkan 5.000 rupiah, masukkan ke celengan bambu yang tidak bisa dibongkar-bongkar. Kalian sudah bisa mulai dari situ dengan gaya Bruce Lee. Lakukan satu tendangan berkali-kali, walaupun itu 100.000 kali sekalipun, konsisten, pasti kalian berhasil, pasti, yakin. Oke. Selain itu, hari ini adalah zaman teknologi, guys. Investasi itu banyak pilihan, sudah dengan jari, saja, berbeda dengan zaman dulu karena melibatkan pihak tiga. Hari ini keuangan kalian itu ada di tangan kalian sendiri, sudah tidak di tangan orang lain. Tinggal kalian pencet, kalian sudah mengontrol diri kalian sendiri. Oke, akan jauh berbeda kalian coba bertanya dengan orang-orang zaman dulu yang mana investasi itu hanya untuk mereka-mereka yang sudah mapan karena memang duitnya harus banyak. Tapi hari ini tidak perlu. Oke, itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kalian. Oke, saya belum berhasil, tetapi saya sudah melakukannya, dan kalian bisa lihat video saya. Sebetulnya itu adalah tujuan saya untuk menuju menjadi investor yang baik. Sekaligus saya membuat video supaya apa? Supaya bisa melakukan gaya Bruce Lee dengan konsisten. Satu kali tendangan bisa dilakukan berkali-kali. Apakah bisa atau tidak? Jawabannya ada di video-video saya. Saat ini mungkin belum berhasil, tapi saya menuju ke sana. Oke, geng, itu saja. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.